Kita kobarkan semangatmu dari seluruh penjuru berpadu. Kembangkanlah potensi, berdayakanlah diri, luhur berbakti bagimu berdiri. Daya gunakan alam, dukung perniagaan, cipta alam dan kebudayaan. Mampu berteknologi dengan alam yang mulia, selalu berprestasi sepanjang masa. Jadi bersenyum manis, menggapai ego ilahi. Peganglah teguh semboyan, jejama secancana, bersatu selalu peduli Pringsewu. Gigi getar, sampai tujuan, dan berantara yang sentosa. Tetap tegak, berkarya, martabat bangsa. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Saudara Bupati Pringsewu, Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Pringsewu, Saudara jajaran Forkopimda Kabupaten Pringsewu, Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu, Saudara para asisten dan staf ahli Kabupaten Pringsewu, Saudara Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal se-Kabupaten Pringsewu, Saudara Camat se-Kabupaten Pringsewu, Saudara Ketua PWI Kabupaten Pringsewu, serta para undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya siang ini kita dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna tentang jawaban Bupati Pringsewu atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Pringsewu terhadap Raperda tentang tata cara pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati Pringsewu pada rapat paripurna tanggal 14 Februari 2022. Sebelum rapat paripurna dibuka secara resmi, saya persilahkan kepada Saudara Sekretaris Dewan untuk membacakan jumlah anggota DPRD yang hadir. Kepada Saudara Sekretaris DPRD dipersilahkan. Daftar hadir anggota DPRD Kabupaten Pringsewu dalam rangka rapat paripurna dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Selasa 15 Februari 2022. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pringsewu 40 orang, hadir 24 orang, keterangan 19 hadir di ruangan rapat paripurna, 5 orang hadir melalui Zoom, izin 16 orang. Selesai. Terima kasih kepada Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan jumlah kehadiran anggota DPRD. Saat ini telah hadir 24 orang, di mana 19 hadir dan Zoom ada 5 dan izin ada 16.
Dengan demikian, quorum rapat telah terpenuhi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dengan ini secara resmi saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Hadirin sidang paripurna yang saya hormati, agenda rapat paripurna kita yaitu jawaban Bupati Pringsewu atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Pringsewu terhadap Raperda Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Pekon akan disampaikan oleh Saudara Bupati Pringsewu. Kepada Saudara Bupati Pringsewu, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabik pun, alhamdulillah wa syukurillah, wassalatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'dah. Yang saya hormati, saudara pimpinan, beserta Bapak Ibu, anggota Dewan, anggota DPRD Kabupaten Sewu, yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Sewu, Pak Dandim diwakili, Pak Kapolres diwakili, yang saya hormati Pak Wali Bupati, para asisten, kepala perangkat daerah Kabupaten Sewu, yang saya hormati para camat Kabupaten Sewu beserta kepala pekon dan lurah. Yang saya hormati kepala instansi vertikal, ketua partai politik Kabupaten Sewu. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, pimpinan Ormas, Orsospol, OKP, OKW, LSM. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, insan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia, baik yang hadir langsung maupun secara virtual. Alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Sewu dengan agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sewu atas diajukannya rancangan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Pringsewu. Selawat serta salam kita sanjung agungkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga amal, perbuatan, dan ibadah kita dalam membangun bumi jejama sancanan Kabupaten Sewu menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, Bapak Ibu pimpinan beserta Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Sewu yang terhormat, sidang paripurna, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan dengan hormat ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada para anggota Dewan yang terhormat, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mempersiapkan rapat paripurna yang luar biasa ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai rancangan peraturan daerah pemerintah Kabupaten Sewu yang telah disampaikan kemarin. Sidang paripurna yang kami muliakan. Menanggapi pemandangan umum dari fraksi-fraksi terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A. Kami menyampaikan permintaan maaf atas ketidakcermatan saat proses penyusunan Raperda ini. Kami akan perbaiki dan selanjutnya akan kami cermati untuk proses penyusunan
Selanjutnya, sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan dan perundang-undangan. Kami setuju atas pendapat tersebut, dan untuk itu kami telah melakukan sosialisasi awal pada unsur aparatur kecamatan dan PEKON, serta sedang menyusun jadwal sosialisasi terkait simulasi pelaksanaan pemilihan kepala PEKON serentak nantinya. Untuk itu kami juga memohon dukungan dari anggota Dewan yang terhormat agar seluruh rangkaian mulai dari persiapan hingga nantinya pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. C. Saat ini kami telah menyiapkan draft peraturan Bupati tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati nomor 7 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala PEKON yang mengatur pemilihan kepala PEKON dengan sistem e-voting. Kami juga berterima kasih atas masukannya dan akan kami bahas lebih mendalam pada saat pembahasan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Sidang paripurna yang kami hormati. 2. Fraksi golongan karya. 1. Untuk diketahui bersama, rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala PEKON ini hanya mencantumkan penambahan pada sistem pemilihan yang dapat dilakukan secara manual dengan sistem e-voting sebagai dasar untuk pelaksanaan pemilihan kepala PEKON yang akan dilaksanakan dengan sistem e-voting. Berkaitan dengan persoalan-persoalan pada pemilihan kepala PEKON antara lain money politik dan black campaign atau kampanye hitam yang menjadi persoalan krusial tentunya perlu mendapatkan perhatian yang serius dan secara khusus akan diatur dalam peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala PEKON. 2. Sebagai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala PEKON serentak yang telah kami lakukan antara lain, pertama, telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Lampung untuk pelaksanaan program Smart Village atau dengan e-voting. Berikutnya, persiapan MOU dengan akademisi pengembang program Smart Village e-voting. Yang ketiga, penganggaran pengadaan peralatan e-voting dalam APBD pada perangkat daerah terkait dengan dan didukung APBD PEKON. Dan yang keempat, melakukan sosialisasi awal dan persiapan telah dilaksanakan kepada PEKON yang akan melaksanakan pemilihan PEKON, pemilihan kepala PEKON, termasuk pelatihan kepada operator PEKON untuk proses penginputan data warga. Insya Allah kami akan mengupayakan agar keamanan, mekanisme dan pemilihan dengan e-voting lebih terjaga karena dilaksanakan secara offline dan terdapat proses yang menghasilkan jejak audit elektronik. Sidang paripurna yang kami muliakan. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi pemandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sosial. Saya ulangi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Terima kasih atas koreksinya terkait dengan kata pemungutan dan pemilihan. Dapat kami jelaskan bahwa pemilihan adalah keseluruhan proses pelaksanaan, sedangkan pemungutan suara adalah salah satu tahapan dalam proses pemilihan. Namun demikian, untuk sinkronisasi akan kami bahas secara mendalam dengan Pamperda. 2. Terkait dengan implementasi e-voting kepada masyarakat. Saat ini kami dalam proses mempersiapkan alat simulator untuk sosialisasi dan simulasi, insya Allah akan dilaksanakan di lingkup Forkopimda, perangkat daerah terkait, panitia pemilihan, calon kepala PEKON, dan masyarakat. 3. Untuk mendukung pelaksanaan Pilkakon dengan sistem e-voting, kami insya Allah telah berupaya menjalin sinergitas yang baik antara perangkat daerah
dengan terus mengeratkan komunikasi antara sesama dan semua stakeholder terkait. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sidang paripurna yang kami muliakan. Yang keempat, fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem. Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi atas catatan dukungan dari fraksi Persatuan Pembangunan Nasdem, dan untuk diketahui bersama, satu, kami sependapat bahwa Kepala Pekon harus mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu, melalui perangkat daerah terkait, kami selalu melaksanakan pembinaan bukan hanya kepada Kepala Pekon, tapi juga kepada perangkat Pekon serta Badan Hipun Pemekonan. Berikutnya, persyaratan calon Kepala Pekon telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon. Namun demikian, saran dan masukan kami terima dengan baik untuk perbaikan agar Kepala Pekon yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik. Selanjutnya, pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dengan sistem e-voting memerlukan anggaran yang cukup besar di awal pelaksanaan, tapi selanjutnya akan lebih efektif dan lebih efisien. Sidang paripurna yang kami muliakan. Kelima, fraksi Gerindra. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas catatan dan harapan yang disampaikan dari fraksi Partai Gerindra mengenai rancangan Perda ini. Dapat kami sampaikan harapan kami dengan adanya pemilihan Kepala Pekon dengan sistem e-voting dengan memanfaatkan teknologi informasi akan lebih efektif dan efisien, serta menjamin hasil pemilihan yang lebih berkualitas, serta sedikit daripada risiko, efisien dalam penganggaran tentunya. Bapak Ibu sidang paripurna yang kami muliakan, yang keenam, fraksi Partai Demokrat. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada fraksi Partai Demokrat atas dukungan dan saran serta harapan yang disampaikan. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa A. Untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon dengan sistem e-voting, kami akan mempersiapkan tim teknis yang bertanggung jawab atas kesiapan peralatan e-voting di lapangan, termasuk untuk persiapan yang dimulai dari pendataan penduduk pada program Smart Village. 2. Karena rencana pelaksanaan pemilihan Kepala Pekon pada bulan Mei 2022, sedangkan 19 Kepala Pekon akan habis masa jabatan pada 2 Agustus 2022, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Pekon, maka Kepala Pekon yang akan mencalonkan kembali cukup cuti, sehingga tidak perlu mengangkat PJ Kepala Pekon. Sidang paripurna yang kami muliakan. Kami ucapkan terima kasih bagi fraksi PDI Perjuangan. Dan kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dan saran serta harapan yang disampaikan untuk jawaban terkait dengan pertanyaan pasal 1 dan angka 25, sama seperti yang kami sampaikan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan yang terakhir, fraksi Partai Amanat Nasional PAN. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada fraksi Partai Amanat Nasional atas dukungan dan harapan yang disampaikan untuk jawaban terkait dengan pertanyaan pasal 1 angka 25, sama seperti yang kami sampaikan kepada fraksi PKB, begitu juga dengan fraksi PDI Perjuangan.
Besar harapan kami dengan adanya pemilihan kepala PEKON dengan sistem e-voting yang memanfaatkan teknologi informasi, pelaksanaan pemilihan kepala PEKON serentak C19 PEKON nantinya akan lebih efektif dan efisien, serta menjamin hasil pemilihan yang lebih berkualitas di Kabupaten Pringsewu yang kita cintai. Dan tentunya diharapkan nanti akan melahirkan para pimpinan-pimpinan sebagai kepala PEKON yang akan lebih berkualitas bagi pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan pelayanan di masyarakat di masing-masing PEKON. Doa dan harapan kita semuanya. Pimpinan beserta Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sidang paripurna, hadirin dan undangan baik yang langsung maupun yang virtual yang kami muliakan. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang tidak berkenan, serta masih ada kekurangan-kekurangan. Tentunya lebih lanjut dan mendalam, lebih luas akan kita sama-sama bahas pada proses berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya dalam mewujudkan, mengupayakan kesejahteraan bagi masyarakat Pringsewu dan kita semuanya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan jawaban atas pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten Pringsewu. Dengan telah berakhirnya jawaban Bupati Pringsewu, maka berakhirlah rapat paripurna pada hari ini. Sebelum menutup rapat paripurna, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati, Forkopimda, Sekretaris Daerah beserta jajarannya, dan seluruh hadirin yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu secara resmi saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.